Halo, salam jumpa rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari sesi sebelumnya. Sesi sebelumnya adalah terkait recording dengan menggunakan Camtasia. Pada sesi ini kita akan melakukan editing di Camtasia dari hasil rekaman yang sudah kita hasilkan. Nah, pada proses editing, apa saja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus memotong atau membuang rekaman yang salah. Biasanya pada waktu rekaman itu kita mengalami belepotan ketika ngomong, kemudian ada rekaman layar yang seharusnya tidak ditampilkan, itu akan kita potong dan kita buang. Kemudian yang kedua adalah kita akan menambahkan cover atau judul video di detik paling awal sendiri, supaya tahu ini video apa, sebagai identitas dari video yang kita buat. Selain itu kita akan menambahkan background dari video yang kita buat. Jadi minimal dalam proses editing ada 3 hal itu yang akan kita lakukan. Nah, dalam proses editing ini kita masih beracuan pada storyboard yang sudah kita buat sebelumnya. Ini storyboard sebelumnya, maka dari hasil rekaman ini, satu file utuh ini akan kita bagi menjadi 8 bagian sesuai dengan susunan storyboard ini. Oke, pertama-tama kita akan memotong terlebih dahulu dan membuang bagian-bagian video yang salah atau tidak kita butuhkan. Oke, yang pertama kita akan memotong untuk scene 1. Ya, kita perdengarkan dahulu rekaman. Oh ya, perlu kita ketahui, ini adalah tampilan dari Camtasia, di mana di sini ini terdapat beberapa aset yang bisa kita gunakan, seperti annotation, kemudian ini transisi antar video, kemudian ini efek untuk teks, dan masih banyak aset-aset atau efek yang bisa kita gunakan. Di sini adalah layar untuk kita melakukan preview. Ini untuk layar preview, dan di sini adalah hasil rekaman video yang kita buat. Di sini kita bisa menggeser, kita klik kemudian geser untuk melihat preview hasil rekaman. Oke, kita coba preview dari awal, maka ini kita klik di bagian paling ujung. Nah, untuk melakukan ini bisa di zoom, jadi kita tekan Ctrl sambil di scroll atas untuk zoom dan scroll bawah untuk zoom out, untuk lebih mendetailkan lagi. Oke, sekarang kita play. Halo, salam jumpa dengan saya Diolingga Purwodani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait produksi video dengan teknik rekam layar. Nah, sampai detik ke-15 ini adalah untuk scene 1. Nah, maka kita akan memotong terlebih dahulu. Cara memotongnya, kita pilih kedua layar ini dengan cara kita klik, kemudian kita drag ke bawah. Nah, untuk memotongnya kita pilih split, atau bisa ditekan di keyboard itu huruf S. Maka video akan terpotong menjadi 2. Nah, di depan ini terlalu banyak frame kosong atau yang tidak ada suaranya. Ini maka kita hapus saja. Kita sisakan segini, kita blok lagi, kemudian kita potong. Dan ini tidak akan kita gunakan, maka kita buang. Cara membuangnya adalah kita pilih videonya, kemudian tekan tombol del. Ini adalah rekaman untuk scene 1. Sekarang kita lanjutkan untuk mengambil rekaman scene 2. Rekaman scene 2 ini itu terkait slide 1. Nah, slide 1 adalah ini, narasinya seperti ini. Oke, kita perdengarkan kembali. Nah, video dengan teknik rekam layar itu biasa juga disebut dengan video screencast. Nah, scene 2 berakhir pada
detik ke-24, maka akan kita potong di sini. Oke, nampaknya di depan juga ada frame kosong yang bisa kita hapus. Nah, video nampaknya katana bisa kita hilangkan. Jadi kita zoom. Nah, ini adalah kita potong dari sini. Kita pilih videonya, kemudian kita split. Nah, bagian yang tidak dibutuhkan maka kita hapus. Untuk menggeser ini kan ada tempat kosong, maka kita akan menggeser video yang scene 2 ini mepet ke video yang scene 1. Maka kita blok, kemudian kita klik dan drag. Oke, seperti itu. Kita akan lanjutkan untuk memotong pada scene 3, yaitu tentang slide 2. Kita perdengarkan lagi. Kemudian apa sih yang kita sajikan pada video rekam layar tersebut? Nah, kita akan menyajikan sebuah pesan, yaitu pesan yang berbentuk audio dan visual. Maka dari itu, kita harus memaksimalkan bagaimana meramu audio dan visual tersebut. Scene 3 berakhir di detik ke-47. Maka kita potong lagi. Kita pilih split. Oke, kita perkecil atau zoom out. Tadi di awal ini ada kata-kata yang double. Maka kemudian yang di awal itu perlu kita potong. Kita letakkan di sini dan kita blok, kita split, kita blok lagi, kita hapus, kita blok lagi, kita geser. Tahapan pertama terkait memotong video-video yang tidak gunakan sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan menambahkan judul pada video ini. Oke. Untuk itu judul ada pada bagian depan, maka kita geser. Dan video ini kita geser terlebih dahulu untuk memudahkan penambahan. Kita zoom. Nah, rencananya untuk membuat cover saya akan menambahkan ilustrasi yang saya download dari website Indra. Ini caranya kita pilih gambarnya, kemudian kita klik dan drag langsung ke track yang kita butuhkan. Oke. Nah, seperti ini kita sesuaikan komposisinya atau besar kecilnya, bisa kita besarkan, bisa kecilkan, dan kita geser. Oke, kita klik gambarnya untuk memperkecil. Di sini ada titik pada pojok, bisa kita buat untuk mengecilkan. Dan kita geser. Kita akan menyamakan latarnya dengan latar gambar. Pada latar ini kita klik kanan, kita pilih project setting, kemudian kita pilih colornya, color background secara defaultnya kita jadikan warna putih atau bisa menggunakan kita apply. Nah, jadi lebih baik. Sekarang kita akan menambahkan teks. Nah, gimana cara menambahkan teks? Teks kita pilih annotation, kemudian kita pilih ini, kemudian kita drag ke bawah. Nah, untuk mengubah teksnya kita preview dulu, kemudian kita klik 2 kali dan kita beri judul video dengan teknik rekam layar.
Di sini perlu kita perbaiki warnanya, kita blok, kita Ctrl A. Ini di properties bisa disembunyikan dan dimunculkan. Untuk memilih warna, kita klik ini, kemudian kita ambil sampel warna. Nah, saya milih warna yang sudah digunakan. Kemudian kita bisa memilih font yang kita inginkan. Kita bold. Kemudian kita bisa mengubah rata kanan, rata kiri, dan rata tengah. Dan memperbesar ukurannya. Nah, jika sudah, nampaknya posisinya kurang tepat, maka akan kita geser. Kita klik dan kita geser. Kita besarkan lagi fontnya. Kita perbaiki ejaannya. Kita preview lagi. Gambar dan teks masih muncul dengan ya statis biasa saja. Kita bisa menambahkan efeknya. Kita geser sedikit dan kita pilih gambar yang akan kita beri efek. Kita klik, kemudian kita pilih behavior. Kita pilih fly. Kemudian kita klik dan drag ke gambar yang akan kita beri efek. Kita coba preview seperti apa jadinya. Nah, begitu juga dengan teksnya perlu kita berikan efek. Kita klik, kemudian kita pilih fit. Nah, jadi lebih terlihat lebih bagus lagi. Oke. Nah, sekarang kita gabungkan dengan rekaman ini. Setting untuk behavior ini bisa dilakukan pada saat masuk, selama, dan proses keluar. Ini untuk gambar ini proses masuknya adalah fly in, selama dia berputar itu tidak ada efek, dan keluarnya adalah fly out. Begitu juga dengan teks. Teks itu innya fade in, kemudian ininya tidak ada efek, dan outnya menggunakan fade out. Oke, jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke storyboard. Scene pertama ini adalah webcam. Maka kita kembali ke sini dan kita ambil scene 1. Kita geser mendekati, kita coba preview. Kita zoom. Di sini yang kita butuhkan adalah webcam, maka kita akan menghapus rekaman layarnya. Kita klik, kita delete. Halo, salam. Untuk membesarkan tampilan webcam ini hanya ada kecil, maka kita klik dan kita besarkan. Oke, kita perbaiki komposisinya. Oke, nampaknya komposisinya sudah pas. Kita preview. Halo, salam jumpa dengan saya Geolingga Purwodani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait produksi video dengan teknik rekam layar. Scene 1 selesai, kita lihat lagi scene 2. Scene 2 adalah menampilkan slide 2. Oke, kita kembali, kemudian ini kita geser, kita tempelkan. Video dengan teknik rekam layar itu biasa juga disebut dengan video screencast. Di sini terdapat dua tampilan, yaitu lampiran rekam layar dan tampilan webcam. Kita bisa menghilangkan tampilan webcam ini dengan cara
tampilan rekam layarnya diletakkan di layar paling atas. Layar. Video dengan teknik rekam layar itu biasa juga disebut dengan video screencast. Oke, kita lanjutkan untuk scene ketiga. Scene ketiga adalah menampilkan slide 2. Kita geser lagi hasil rekaman. Kemudian yang dibutuhkan hanya slide-nya saja, background-nya tidak usah, maka layar dari rekaman layar kita naikkan ke atas. Yang kita sajikan pada video rekam layar tersebut, nah, kita akan menyajikan sebuah pesan, yaitu pesan yang berbentuk audio dan visual. Maka dari itu, kita harus memaksimalkan bagaimana meramu audio dan visual tersebut. Nah, video sudah terjahit dengan rapi dari detik 0 sampai menit ke-3. Sekarang yang terakhir adalah kita menambahkan background. Saya sudah download background di YouTube Audio Library. Kita pilih background-nya, kemudian kita klik and drag ke layar. Kita mampatkan. Oke, kita preview. Halo, salam jumpa dengan saya Giolingga. Nah, di sini suara dari background dan suara dari narator itu saling kejar-kejaran. Alangkah lebih baik jika suara background itu lebih kecil daripada suara naratornya. Maka kita akan menurunkan volume suara background tersebut. Kita klik background-nya. Pada properties kita turunkan gain-nya. Kita turunkan menjadi 22. Kemudian kita preview lagi. Halo, salam jumpa dengan saya Giolingga Purwodani. Pada kesempatan kali ini nampaknya suara background sudah cukup, tidak saling bekejar-kejaran dengan suara si narator. Proses editing sudah selesai kita lakukan.